Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa, selamat sore. Anda kembali berjumpa dengan kami dalam program Tausiah Sore Dialog Ramadan untuk edisi hari ini, hari Rabu 26 Maret 2025. Dan pendengar, di studio saat ini sudah hadir Ustadz kita sore hari ini, Pak Ustadz Salman, SPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, khair. Nah, tema kita sore ini adalah perkara yang menyebabkan amal ibadah terhapus. Benar ya Pak Ustadz? Siap. Siap. Silakan Pak Ustadz untuk tausiahnya. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama dan utama selalu kita upayakan membasahi lisan kita, menggerakkan hati kita adalah ungkapan dan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang dilimpah curahkan kepada kita. Ya. Hingga pada sore hari ini insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kewajiban kita, ya, menunaikan ibadah puasa bagi setiap kaum muslimin, dan juga bisa kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang tentunya diharapkan melengkapi dan menyempurnakan rangkaian ibadah Ramadan yang kita laksanakan pada bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan dan menambahkan nikmat-Nya sehingga semakin terasa kita menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masyiral muslimin, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam bulan suci Ramadan ini mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan tambahan-tambahan pahala. Ya. Baik pahala yang bentuknya pahala ibadah, ya, khusus yang kita lakukan setiap hari, ataupun pahala-pahala amal soleh, ya, yang berkaitan dengan muamalah. Karena kita tahu bahwa Ramadan ini adalah tempatnya dilipat gandakan oleh Allah pahala bagi siapa yang memanfaatkan momen Ramadan ini. Sehingga kita berharap bahwa persiapan-persiapan yang selama ini kita sudah lakukan, ya, dalam rangka untuk menuju hari esok kita semakin bertambah dan semakin berbobot, ya, semakin sempurna dengan datangnya bulan suci Ramadan yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang kita harapkan akan kita bawa kelak ketika kita kembali, ya, menghadap kepada Sang Khalik, ya, Allah Subhanahu wa taala. Pada saat nanti kita berangkat, tidak ada yang ikut dengan kita, ya. Harta kita, ya, bahkan keluarga kita, ya, bahkan yang terdekat, ya, istri, anak, suami kita, itu tidak akan ikut ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan mendampingi dan menemani kita
adalah amal-amal ya yang kita persiapkan pada saat ini. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur dengan adanya Ramadan yang insya Allah ya akan memberikan peluang besar untuk semakin bertambahnya pahala-pahala atau amalan-amalan yang kita persiapkan tersebut. Masyarakat muslimin mendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbagai aktivitas ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, tentu kita berharap itu akan terakumulasi dan akan menambah jumlah hitungan ya pada saat amalan kita kelak dihitung, sekaligus menambah bobot timbangannya pada saat amal-amal kita itu ditimbang ya di yaumil mahsyar kelak. Kita tidak berharap bahwa apa yang sudah kita dapatkan ya, melalui perjuangan, ya, melalui pengorbanan, termasuk di dalam bulan suci Ramadan ini, ya, ini adalah perjuangan dan ini adalah pengorbanan yang insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah seberapapun yang kita lakukan, ya, sekecil dan sebesar apapun yang kita lakukan. Ya, kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipahalai dengan pahala yang berlipat ganda. Hal ini tentu kita harapkan ini betul-betul akan menjadi suatu kumpulan kebaikan pahala yang akan betul-betul kita bawa kelak pada saat kita berangkat ya, seperti yang sudah kita sebutkan. Nah, oleh sebab itu perlu kita menjaga ya, perlu kita merawat dan perlu kita mewaspadai ya. Jangan sampai hasil yang sudah kita peroleh ya, melalui perjuangan dan pengorbanan justru tiba-tiba hilang ya. Nah, ini yang sangat perlu diwaspadai karena ternyata amalan-amalan yang kita telah buat, ya, telah kita lakukan bisa saja runtuh, ya, dan bahkan hilang, ya, sama sekali. Sehingga kita kelak hanya seperti orang yang mengharapkan fata morgana. Ya. Sekarang ini kita sudah merasa, sudah menganggap bahwa sudah cukuplah, ya. Kita sekian tahun dari tahun ke tahun melaksanakan amalan-amalan Ramadan, ya. Setiap saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata semuanya itu hilang, ya. Hanya karena kita tidak bisa dan tidak mampu mempertahankan, merawat dan menjaganya. Oleh karena itu perlu kita memahami, ya, beberapa perkara yang boleh jadi menggugurkan semua amalan-amalan yang telah kita lakukan. Di antaranya ya, adalah perbuatan atau perkara mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyampaikan u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Sembahlah Allah dan jangan engkau persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ya. Mempersekutukan artinya mengangkat sesuatu, menjadikan sesuatu menjadi tandingan di dalam kita menyembah kepada Allah. Ya. Contoh, ketika kita membutuhkan, ya, bantuan pertolongan, tentu kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah yang akan memberikan pertolongan tersebut. Lalu kemudian pada sisi yang lain ternyata kita juga, ya, memohon dan mengharap kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah bentuknya benda
atau dalam bentuk keyakinan kita, ya, bahwa ini bisa memberikan, bisa menentukan, ya, bisa mendatangkan, ya, sesuatu, ya, seperti yang kita harapkan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka urutan dosa dari dosa-dosa besar, dosa yang paling besar itu adalah asyirku billah, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah memperingatkan bahwa dosa syirik inilah penyebab utama runtuhnya semua amalan-amalan seseorang. Ya. Sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-An'am ayat 88, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah sekiranya mereka berlaku syirik, ya, berbuat syirik, ya, mempersekutukan Allah, maka niscaya amalan-amal mereka itu akan runtuh semuanya. Artinya Allah sudah tidak menilai, Allah sudah tidak menghitung dan tidak menghargai lagi apa yang kita lakukan, ya, karena kemurkaannya. Di ayat lain Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya. Allah telah menyampaikan, ya, Allah telah mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelumnya, itu para nabi sebelummu, bahwa kalau engkau mempersekutukan Allah, ya, maka niscaya amalmu akan runtuh, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan masuk dalam kelompok orang-orang yang merugi, ya. Jadi sudah pasti rugi, ya, karena sudah kerja keras kita perjuangkan, ya, kita melakukan berbagai amalan-amalan, bahkan ibadah yang kita lakukan ternyata hanya sia-sia karena tidak dinilai dan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sehingga kita harus berhati-hati di dalam memurnikan tauhid kita, ya, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tidak memerintahkan kecuali agar kalian menyembah kepada Allah dengan hanya mengikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua atau yang berikutnya adalah perkara yang sering terjadi di dalam diri seseorang, yaitu timbulnya perasaan yang disebut dengan ujub atau perasaan riya. Ya. Ujub artinya seseorang membangga-banggakan dirinya atas sesuatu prestasi yang ia peroleh. Termasuk di antaranya seseorang yang merasa bahwa dia adalah orang yang paling sempurna di dalam melakukan kebaikan, ya, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada gilirannya justru menganggap orang lain lebih rendah daripada dia, ya. Bahkan terkadang memvonis seseorang bahwa dia tidak ada apa-apanya, ya, dalam ibadah kepada Allah, ya, dibanding pada dirinya. Jadi dia seakan-akan merasa dialah yang terbaik, ya. Perasaan seperti ini adalah sesuatu perasaan yang akan merusak amalan-amalan kita, karena pada dasarnya hampir sama dengan perbuatan syirik, ya, yang sebelumnya sudah disebutkan. Kemudian perbuatan yang riya, ya, atau sum'ah, ya, ingin dipuji, ingin diakui, ya, oleh orang lain, terutama dalam kaitannya dengan perkara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan riya ini sama halnya dengan kita melakukan kesyirikan, ya. Dan bahkan memang termasuk dalam kategori syirik, ya, yang disebut dengan syirik khafi atau syirik ringan, ya. Karena kenapa?
yang seharusnya ketika kita melakukan amalan, termasuk amalan ibadah itu, yang kita seharusnya mengharap sepenuhnya akan menilai, akan memuji dan bahkan akan memberikan pahala ganjaran itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata pada sisi yang lain ya kita melakukan perintah ibadah tersebut ternyata mengharap ya pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama halnya dengan kita menduakan ya atau mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengubudiyahnya atau mengibadah kepadanya ya. Sehingga ini penting sekali untuk kita, dan perbuatan seperti ini itu sangat rentan untuk terjadi pada setiap kita itu ya. Sebab itu adalah merupakan suatu tabiat dari seseorang, itu suka dipuji ya, suka disanjung, dan bahkan kalau tidak dipuji terkadang tidak nyaman ya. Padahal seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa Allah hanya memerintahkan kita beribadah kepadanya, mengikhlaskan kepada Dia ya. Dilihat atau tidak dilihat orang, dipuji atau tidak dipuji orang, ya kita lakukan karena semata-mata kita mengharap ya pujian dan bahkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ya bahwa perbuatan seperti ini akan menghancurkan amalan-amalan kita ya. Nabi menyatakan dalam sabdanya, salasun muhlikatin ya. Ada 3 yang membinasakan pahala tadi ya. Yang pertama, syuhumuta ya. Kikir yang diikuti ya. Perbuatan bakhil itu yang selalu diperturutkan ya. Yang seharusnya jauh dari kita. Yang kedua, wahawan muttaba ya, hawa nafsu yang dituruti, yang diperturutkan ya, selalu memperturutkan hawa nafsu ya. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya, setiap ia melakukan kebaikan dia merasa saya lah yang paling ya. Bahkan seakan-akan surga itu adalah miliknya sendiri ya. Bagi orang lain ya tidak ada ya. Bahkan salah sedikit orang sudah divonis engkau penghuni ahli neraka dan seterusnya. Nah, perkara-perkara seperti inilah yang akan meruntuhkan dosa kita, amalan pahala dan kebaikan yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis pun Nabi mengatakan, dalam sebuah hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau lam takunu tudnibun ya, khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik." Ya. Seandainya di antara kamu ada yang merasa tidak melakukan perbuatan dosa ya, dan memang dia kelihatan tidak pernah melakukan dosa, maka aku, kata Allah, merasa khawatir bahwa ada yang kamu lakukan jauh lebih besar akibatnya daripada dosa tersebut, yaitu al-ajabu ya, yaitu ujub dan ujub ya. Jadi Allah mengingatkan bahwa seandainya ada seseorang yang memang merasa bahwa tidak pernah melakukan dosa, Allah justru merasa khawatir jangan-jangan karena kondisi dan keadaan seperti itu justru membangkitkan perasaan ujub dalam saya lah ini yang paling hebat ya. Saya lah yang paling selamat ya, karena saya mampu melakukan seperti itu. Yang pada ujungnya justru menganggap orang lain seperti yang sudah kita sebutkan bahwa orang lain tidak ada apa-apanya, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang akan celaka. Nah, ini berakibat pada runtuhnya kebaikan dan pahala-pahala yang kita lakukan, baik itu sifatnya pahala ibadah ya, ataupun pahala-pahala yang berkaitan dengan amalan-amalan dalam keseharian kita. Mungkin ini yang ya sebenarnya banyak ya, atau beberapa poin ya, tetapi karena mengingat waktu juga yang
ya kalau kita teruskan mungkin sampai sore, ya sehingga mungkin kita cukupkan sampai di sini, walaupun ya hanya beberapa poin. Yang penting ya kita berusaha betul bagaimana menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam perkara-perkara seperti itu, karena tentu kita semua mengharapkan bahwa semua yang kita lakukan, mulai daripada bentuknya, nilainya sederhana dan ukurannya kecil, tapi kita jaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan amalan sekecil apapun, tapi dia jaga tadi itu, menghindari perbuatan syirik, menghindari amalan-amalan yang seperti disebutkan, maka itu kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah memberikan keistiqomahan ya di ujung Ramadan ini, kita diberikan kesehatan ya, peluang yang baik untuk terus kita tingkatkan mengisi momen-momen yang begitu berharga ini ya, sehingga bisa kita maksimalkan, menambah kebaikan demi kebaikan. Dan yang paling penting adalah kita setelah melakukan amalan-amalan itu ya kita tingkatkan dengan merawat, menjaga dan memeliharanya. Terima kasih para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, kalau kita bicara soal istiqomah itu kan nggak mudah ya. Iya, Ketika kita harus merawat, mempertahankan itu tidak semudah kita meraih. Untuk mencapai mungkin gampang, tetapi untuk mempertahankannya sulit ya. Betul sekali. Dan itulah tadi beberapa hal yang bisa menghanguskan amal ibadah kita yang mungkin saja selama ini bersusah payah kita lakukan, bersedekah, berbuat baik, beribadah 5 waktu, tetapi ketika kelepasan melakukan hal-hal seperti ujub, apa tadi satunya lagi ya Pak Ustadz? Ria ya, itu kan kadang-kadang di luar kontrol kita ya Pak. Sebagai manusia kan kita kan nggak bisa mengendalikan terus nih diri kita untuk settingannya hari ini kita selalu baik. Ada faktor-faktor luar atau eksternal yang kadang mempengaruhi kita untuk secara batin lah. Belum lagi lisan nih ya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang batin kita ngatain orang, menilai orang gitu kan. Nah itu bisa dikatakan itu sudah bisa menghancurkan amal ibadah kita ya Pak Ustadz. Betul sekali. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengapresiasi orang-orang yang istiqomah dalam menjaga kebaikan-kebaikan itu, karena memang itu tidak mudah. Sulit ya Pak. Sudah disebutkan bahwa memulai sesuatu itu tentu lebih mudah daripada menjaga dan merawatnya. Kita bayangkan membangun sebuah gedung atau bangunan itu sesungguhnya tidak terlalu berat ya ketimbang menjaganya. Karena pada hakikatnya memulai perbuatan itu kan tidak terlalu lama waktunya. Ya. Membangun bangunnya ada targetnya, tapi memanfaatkan tempat itu atau bangunan itu kita berharap bahwa itu bisa berkesinambungan dalam jangka yang panjang. Nah, karena India ini adalah dalam waktu yang panjang, maka itulah yang mengakibatkan sulitnya kita beristiqomah menjaganya. Maka bagi mereka yang mampu mempertahankan menjaga, Nabi mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu atau istiqomah, walaupun hanya sederhana ya, adwamuha wa inqallah ya. Nabi ditanya ya, amalan apa yang disukai oleh Allah ya, Nabi menjawab bahwa amalan yang disukai oleh Allah adalah amal yang dipertahankan terus menerus walaupun sederhana ya, karena memang susah berat lakukan itu. Jadi kita sebagai umat hamba Allah ini tidak melulu harus berpikir melakukan amalan-amalan yang besar ya Pak Ustadz ya. Yang kecil-kecil sekalipun itu sudah ada nilainya asal konsisten. Ya, justru kalau orang terlalu berambisi mencapai yang besar, terkadang lalai dengan perbuatan-perbuatan yang sederhana. Padahal jangan lupa bahwa terkadang
dari sesuatu yang sederhana itulah yang justru mengokohkan yang besar. Betul, sebagai Ya. pondasi ya. Nah, seperti itu. Kita lihatlah ya sesederhana apa misalnya pasir, misalnya yang kecil-kecil lah di dalam bangunan ini, tapi tidak bisa kita abaikan. Karena ini tidak bisa berdiri kalau tanpa yang sederhana. Amal-amal yang besar itu tidak bisa kita mengharap begitu banyak ketika yang sederhana saja kita tidak perhatikan. Ya. Oke. Mungkin seperti itu. Artinya kita mulai dari hal yang terkecil Nah, dulu. betul sekali. Kita mulai yang sesuai kapasitas kita ya Pak Ustadz ya. Tapi itu dilakukan rutin, dan selain kita rutin melakukan amaliyah-amaliyah ini, ya kerutinan lain adalah kita menjaga diri kita ya Pak Ustadz ya, dari hal-hal yang bisa menghanguskan pahala atau amal ibadahnya. Betul sekali. Ya, ya. Ya itulah seperti kita ria, merasa kita paling hebat ya, lalu kita menyalah-nyalahkan orang. Oh, ilmumu dangkal nih, saya sudah segini ya. Ini umum terjadi ya, tapi ternyata ini bukan sesuatu yang patut untuk dipelihara ya, perlakuan-perlakuan seperti ini. Nah, kalau Pak Ustadz terjadi hal yang seperti ini, kita sebagai manusia kelepasan ya, melakukan sesuatu yang potensial menghanguskan amal ibadah kita. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Istighfarkah atau gimana? Betul sekali ya. Allah menyadari dan memahami bahwa kita itu adalah hambanya yang dhaif, yang lemah. Ya, bahkan Nabi sendiri mengungkapkan bahwa kita itu manusia itu memang tempatnya yang namanya salah ya, lupa dan ya keliru. Hilaf. Bahkan Nabi mengatakan bukanlah manusia yang sempurna itu yang tidak bersalah ya, tidak berdosa. Tetapi manusia yang terbaik adalah ketika melakukan kesalahan segera menyadarinya dan mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang sudah kita buat ya. Kebaikan-kebaikan yang mungkin kita sudah buat lantas terasa bahwa ini kita rusak ya, Allah tidak memperbaiki. Sedangkan dosa-dosa besar saja yang kita kerjakan ketika kita dengan penuh kesadaran ya, dengan penuh kesungguhan ya, datang kepada Allah mohon ampun, maka Allah pun akan memaafkan, mengampunkan kita. Misalnya perbuatan-perbuatan syirik yang termasuk dosa besar ini ya, sepanjang masih ada kesempatan untuk kita bertaubat ya, kita bertaubat kepada Allah, maka itu pun diampunkan oleh Allah ya. Memang dikatakan bahwa dosa yang tidak diampunkan oleh Allah adalah dosa syirik, tetapi dosa ini terbawa sampai kita meninggal, sakaratul maut ya. Ya sampai ya seperti itu ya. Jadi semua dosa apapun bentuknya dan berapapun besarnya, ketika kita sebelum datang yang namanya sakaratul maut ya, kan kesempatan sudah tidak ada, baru kita minta ampun kepada itu akan diampunkan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a ya. Allah mengingatkan janganlah putus asa kepada rahmat Allah, termasuk para pendosa, karena Allah itu akan menghapuskan semua dosa-dosa ketika kita segera mohon ampun sebelum terlambat ya. Seperti itu. Dengan catatan tobatnya tobat yang benar-benar ya. Taubatan nasuhan. Jangan berpikir nggak apa-apa nih buat dosa banyak-banyak, Allah kan Maha Pemaaf ya. Ya itu memang hak prerogatif Allah ya untuk memaafkan. Betul. Kita mungkin secara penglihatan kita sebagai manusia ini dosa besar nih, nggak akan termaafkan ya. Tetapi Allah kan punya rahasia ya Pak Ustadz ya, dan itu di luar jangkauan kita. Jadi jika memang ingin benar-benar tobat ya, berbaik-baik dengan perilaku yang dirasakan kemarin negatif, lalu ingin berubah haluan menjadi positif, taubatnya harus benar-benar ya Pak Ustadz ya. Taubat yang dari hati gitu ya. Sepanjang nyawa belum ditenggorokan nih istilahnya. Ya, apalagi momen Ramadan ini ya. Inilah momen yang paling penting dan paling utama kita manfaatkan agar kita mendapatkan keberuntungan ya. Makanya Nabi mengatakan celaka seseorang ya raghib ampurajulin ja'ahu Ramadan summan salaha falam yufaralah ya. Celaka seseorang yang datang kepadanya Ramadan dan dia ada di Ramadan, bahkan Ramadan berlalu, lantas dosa tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu. Karena Ramadan ini datang membawa maghfirah, ampunan dari Allah yang luar biasa. Ya, tergantung kita bagaimana
memanfaatkan ya. Merugilah yang Ya, menyia-nyiakannya nih ya Pak nah, Ustadz. rugilah yang Ya. tidak memanfaatkan. Karena belum tentu ketemu lagi nih tahun Nah, depan. itu dia Ya, masalahnya. ya kan? Gitu ya. Ramadan Baik. pasti datang, tapi kitanya yang Kita yang belum tentu bisa Ya, menyambutnya. betul. Iya, begitu ya Pak Baik. Ustadz. Baik Pak Ustadz Salman, terima kasih untuk tausiahnya sore ini. Kita juga tadinya menanti ya untuk pertanyaan, namun nampaknya mungkin apa yang sudah disampaikan ini sudah menjadi satu hal yang jelas bagi pendengar dan pemirsa kita. Insya Allah. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan amal ibadah kita terhapus, dan sebaliknya kita sebagai umat hamba Allah bisa semakin meningkatkan perkara-perkara yang mendatangkan amal, mendatangkan pahala untuk kehidupan kita. Demikian. Kami mohon pamit dari Dialog Ramadan sore hari ini, pendengar dan pemirsa. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.